Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran matematika wajib kelas 11. Ya, kita masuk ke bab baru yang namanya babnya adalah turunan atau diferensial. Ya, peta konsepnya ini setelah kita belajar fungsi kelas 10, kita sudah belajar limit fungsi bab sebelumnya, maka kita belajar turunan fungsi. Nah, turunan fungsi, apa yang akan kita pelajari ini? Sifat-sifat turunan fungsi, menjelaskan sifatnya, kemudian kita menentukan turunan fungsi menggunakan sifat. Ya, jadi tiga ini yang akan kita pelajari. Lanjut ya. Nah, potensi dasarnya, kalian dituntut untuk bisa menjelaskan sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Kemudian kalian dituntut untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Oke, lanjut. Definisi. Ya, definisi turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Ini yang saya tandai kuning ya. Kemudian, proses dalam menemukan turunan disebut diferensiasi. Nah, oke, ini definisi. Kita lanjut, nanti akan saya jelaskan lebih detail ya. Nah, manfaat turunan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita bisa menentukan nilai maksimum dan minimum ya. Dalam keuntungan, dalam biaya, dalam kekuatan, dan dalam jarak. Ya. Kemudian yang kedua, turunan dapat digunakan untuk menentukan kecepatan dan percepatan. Nah, ini dalam bidang fisika ya. Kemudian yang ketiga, dalam membuat konstruksi bangunan, pembuatan kapal, pesawat, dan banyak kendaraan modern. Ya. Kemudian yang keempat, dalam perhitungan quick count, suatu kejadian, dan lain-lain. Oke, sebenarnya masih banyak ya. Tapi saya sebutkan 4. Nah, quick count ini biasanya untuk pemilihan presiden, ya, gubernur, bupati, dan sebagainya. Lanjut. Oke, nah memahami turunan lewat definisi. Misal ada fungsi ya. Nah, saya buat titik sembarang, misal di sini. Misal di sini ya. Saya buat X begitu, ya. Memetakan di sumbu Y. Ya. Misal di sini fx. Oke, kemudian X ini saya buat titik lagi, misal di sini ya. Oke. Nah, dengan jarak sebesar H, maka titik ini kita namai X plus H. Ya, dengan jarak sebesar H, maka kita namai titik ini X plus H. X plus H memetakan terhadap fungsi Y. Ya. Oke, namanya berarti Fx plus H. Begini ya. Nah, turunan ya. Turunan itu limit perbandingan antara selisih di Y terhadap selisih di X ya. Oke, saya tuliskan. Jadi ini tanda turunan ya. F aksen ada titik gitu ya. Strip sedikit gitu ya. Nah, turunan limit ya Y ya, selisih di Y berarti Fx plus H begitu, min Fx dibagi ya, dibagi X plus H min X. Nah, dengan H mendekati 0. Oke, tapi ini kan X dan min X habis ya. Nah, kurangi ya, maka kita hapus saja. Jadi rumusnya hanya seperti ini. Ya. Jadi turunan itu perbandingan
atau limit ya, dengan perbandingan fungsi hasil ya dibagi asal ya, fx plus h kurangi fx dibagi h dengan h mendekati 0. Oke ya, ini definisi mungkin secara cepat ya, karena jika saya jelaskan secara detail itu pasti panjang sekali ya, dan banyak memakan waktu pastinya ya. Tapi ini adalah rumus fungsi secara definisi. Oke, kita lanjut ya. Nah, simbol lain turunan ya dalam matematika kan tadi ini ya, f aksen x ini ya. Nah, itu juga bisa ditulis y aksen atau dfx ya dibagi dx atau dy dibagi dx. Silahkan milih yang mana, tapi saya biasanya pakai yang sebelah kiri ya, lebih umum saja, tapi boleh pakai yang manapun ya, ini hanya untuk pengetahuan. Oke, kita coba menggunakan definisi untuk mencari turunan suatu fungsi. Misal ada fungsi seperti ini ya, kita akan cari turunannya, berarti kita menggunakan definisi ya, berarti kan limit mendekati 0 begini ya, dari fx plus h, oke, fx plus h dikurangi fx bagi h ya. Nah, fx kita udah tahu ini ya, fx-nya udah tahu nih, ini ya soal ya. Nah, yang belum tahu kita tuliskan fx plus h-nya, berarti ini 4x plus h dikuadratkan plus 2x plus h. Oke ya, jadi fx kita udah tahu, fx plus h juga ini sudah kita tuliskan, tinggal kita masukkan ya. F aksen x berarti sama dengan limit h mendekati 0 gitu ya. Nah, kita masukkan fx plus h-nya berarti 4 ya, x plus h kuadrat plus 2x plus h ini ya, min dalam kurung jangan lupa 4x kuadrat plus 2x dibagi h. Oke ya. Oke, kemudian kita jabarkan lagi ya, limit h mendekati 0. Nah, ini kita jabarkan ya, kita kuadratkan berarti x kuadrat ya plus 2xh plus h kuadrat ya. Oke, plus ini kita kalikan ke dalam 2x plus 2h, kurungnya kita buka berarti min 4x kuadrat min 2x ini ya, dibagi h. Oke, kita jabarkan lagi limit ya h mendekati 0, kita buka kurungnya, kita kalikan 4x kuadrat ya plus 8xh plus 4h kuadrat ya, kemudian plus, nah ini yang bisa kita kerjakan langsung ya, 2x habis ya, 2x habis, kemudian berarti plus 2h min 4x kuadrat ini ya, bagi h ya. Oke, ada yang bisa dieliminasi, ada ini ya, 4x kuadrat kurangi 4x kuadrat begini ya. Oke, sisanya tinggal ini ya, kita tuliskan lagi f aksen x limit gini ya, limit h mendekati 0 dari 8xh plus 4h kuadrat ya plus 2h per h. Oke, kemudian ya. Oke, kemudian hanya kita keluarkan berarti
f aksen x itu sama dengan limit mendekati 0 ya. Hanya kita keluarkan 8x berarti ya plus 4h plus 2 ya per h begini ya. Oke, kita coret hanya. Oke, sama dengan berarti limit h mendekati 0, sisanya 8x plus 4h plus 2. Oke, tinggal kita masukkan h ini ya. Kita masukkan berarti 8x plus 2. Oke, jadi turunan dari fungsi ini kita cari menggunakan definisi ya. Rumusnya ini definisi ya. Adalah hasilnya 8x plus 2. Oke, paham ya? Nah, lanjut. Oke, akan sangat lama jika kita menggunakan definisi turunan untuk memecahkan suatu permasalahan diferensial. Maka dalam bab ini terdapat beberapa teorema atau sifat ya untuk memudahkan kita mencari solusi dari suatu persoalan. Nah, salah satu teoremanya adalah fx ketika ada a, x pangkat n, maka turunannya adalah an x n pangkat n min 1 ya. Contoh tadi ya, berarti kan bisa kita jabarkan ini n ya kan dilempar ke depan ya, berarti bentar, saya tuliskan dulu begini, sama dengan 2 ya, n-nya dikali 4 x 2 min 1 ya enggak, plus kan ini pangkatnya 1 ya. Oke, saya tuliskan saja 1 kali 2 x pangkat 1 min 1 ya. Berarti 2 kali 4 8 x ya, 2 kurangi 1 kan 1 ya, 8x plus plus 1 kali 2 2 x pangkat 0 itu 1 ya. Jadi 1 kali 2 adalah 2. Oke ya. Sama ya. 8x plus 2 ini juga 8x plus 2. Oke, jadi nanti kita banyak belajar mengenai teorema ya. Definisi hanya yang penting kalian tahu ya. Oke, jadi nyambungnya antara limit dengan turunan. Begitu ya. Oke, kita masuk ke teorema. Nah, ini teorema yang pertama. Jika fx ya, jika f sama dengan c, maka f aksen x sama dengan 0. Dengan c adalah sembarang konstanta atau di sini tidak ada x-nya. Contoh, fx sama dengan 100 ya, maka f aksen x-nya ya, atau turunannya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini tidak ada x-nya. Oke, contoh yang kedua, fx sama dengan 2 per 9999 ya. Maka sama saja, hasilnya adalah 0. Ya. Nah, hanya konstanta seperti ini ya, tidak ada variabelnya. Oke, lanjut. Nomor yang teorema kedua ya. Oke, teorema kedua, jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Ya. Oke, jadi ini kan berarti kan x pangkat 1 dikurangi 1 ya. Atau saya jabarkan lebih lanjut ya. Berarti kan f aksen x-nya kan 1 ya dikali x pangkat 1 min 1 ya. Kemudian 1 dikali x pangkat 0. X pangkat 0 kan 1 ya, berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Begini ya asal-usulnya. Oke, kita langsung ke contoh. Fx sama dengan 3x, maka f aksen x-nya adalah 3. Karena tadi ya, x pangkat 0 adalah 1, berarti 3 kali 1 sama dengan 3. Oke, yang ini berarti f aksen x sama dengan berapa? Ya, kalau gampangannya kalau x-nya pangkat 1 ya x-nya hilang gitu lah ya.
tinggal 10.000 ya. Oke. Ini teorema yang kedua. Teorema yang ketiga. Nah, teorema yang ketiga yang tadi ya. Oke, contoh fx sama dengan 6x pangkat 5 ya. Maka nah ini kan n-nya kita lempar ke depan, berarti n-nya ini 5 kita lempar ke depan ya. Kita lempar ke depan berarti 6 kali 5 gini ya. X pangkat 5 min 1. 30 X pangkat 4. Oke ya. Gampang ya. Oke, contoh yang kedua. Nah, akar X kita pecah dulu ya akarnya. Kita ubah bentuk maksudnya berarti X pangkat setengah ya. Tinggal kita kerjakan. Nah, ini kan N ya. Taruh depan. X pangkat berapa? Setengah min 1 ya. Berarti setengah X pangkat min setengah. Oke ya. Kemudian gimana? Nah, kalau seperti ini kan negatif ya. X pangkat negatif itu berarti ada di penyebut ya. 1 per 2 X pangkat setengah ya. X pangkat setengah itu berarti jadi akar ya. Balik lagi sama seperti ini ya. Ini kan tadi ke sini. Ya. Ini setelah ini kita ubah bentuknya lagi kembali ke akar. Oke. Begitu ya. Lanjut teorema yang terakhir ya. Nah, jadi jika ada fx penjumlahan fungsi begini ya, maka kita turunkan satu-satu. Oke, contoh saja langsung f aksen x-nya berarti ya udah kita turunkan satu-satu. Yang ini berarti n-nya kita buang ke depan ya. 5 kali 3 x pangkat 3 min 1 plus ini tadi kalau x-nya pangkat 1 berarti x-nya hilang begitu ya, 4. Dan min 10 karena nggak ada x-nya berarti hilang ya. Sama dengan 15 x kuadrat plus 4. Oke, kemudian kalau seperti ini kita kalikan dulu ya. Berarti fx-nya 3x kali x 3x kuadrat 3x kali min 1 min 3x ya. 1 kali x plus x ya. 1 sama min 1 berarti min 1. Berarti kan sama dengan 3x kuadrat ya. Min 2x min 1. Nah, kita cari turunannya. Kalau sudah seperti ini ya. 3x kuadrat berarti kan 3 kali 2x 2 min 1 ya. Gini ya. Min, nah ini pangkat 1 berarti 2 ya. Min 1 habis. Oke, berarti 6x 2 min 1 x pangkat 1 ya min 2. Oke. Begitu ya. Jadi ini adalah teoremanya masih banyak sih sifat-sifatnya ya. Masih. Mungkin saya pecah menjadi beberapa pertemuan. Oke, ini pertemuan yang pertama, silakan sampai sini saja. Jangan lupa dicatat ya. Kemudian kalian coba latihan soalnya. Ya, saya sudah siapkan. Oke. Ya. Nah, 1 sampai 10. Dicoba ya, silahkan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.